FDTI Universitas Balikpapan mengucapkan apresiasi kepada Bapak Presiden atas ditetapkannya Kaltim sebagai ibu kota. Nah, pada kesempatan ini saya berharap bahwa penetapan itu mesti dipikirkan oleh para pakar, bahwa kota yang kita siapkan ini adalah kota yang untuk 100 dan ratusan tahun ke depan. Tapi sebelum saya lebih lanjut, mungkin ada penyampaian harapan dari para dekan, yang kita mulai dari Ketua Forum Dekan Teknik Indonesia. Silahkan Bapak. Baik, ya tentunya saya dari Ketua Forum Dekan Teknik seluruh Indonesia mengucapkan selamat kepada Kaltim, ya, dalam hal ini Kutai, ditetapkan sebagai ibu kota negara baru. Nah, tentunya kita semua berharap bahwa ibu kota ini akan terrealisasi ya dengan cepat, ya. Dan tentunya kami dari FDTI akan sangat mendukung ya apa yang dibutuhkan. Kami semua adalah Forum Dekan Teknik seluruh Indonesia, jadi luar biasa ini. Sehingga mudah-mudahan kita bisa dapat berkontribusi, ikut berperan di dalam pembangunan ibu kota baru di Kutai. Selamat. Ya, makasih. Prof. Hisap gimana? Kelihatan. Ya, saya ucapkan selamat pada teman-teman dari Kalimantan Timur atas telah ditetapkannya oleh Bapak Presiden Kalimantan Timur sebagai lokasi baru ibu kota Republik Indonesia. Seperti yang juga pernah kami sampaikan, saya rasa Indonesia sebagai negara maritim dengan basis Alki 2 adalah masa depan pembangunan Indonesia ke depan, dan basis utamanya adalah justru maritimnya, blue economy, yang juga saya rasa menjadi keinginan dari pemerintah untuk membangun Indonesia berbasis maritim. Dan kehadiran ibu kota di sana tentu saja sangat baik untuk perkembangan Indonesia ke depan yang lebih maju, lebih makmur, lebih berkeadilan. Dan kami tentu saja sangat siap untuk bersama-sama dengan seluruh teman-teman dekan Fakultas Teknik di Indonesia untuk mendukung perencanaan, pengembangan, dan mengawal perkembangan ibu kota. Terima kasih. Terima kasih Pak Dekan. Pak Dekan Teknik. Ya. Oke, saya kira saya dari Dekan Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin di Makassar sangat setuju dengan rencana pemindahan ibu kota yang sudah ditetapkan oleh Bapak Presiden. Saya kira ini tentu sudah melalui kajian yang sangat lengkap, ya, terutama dari sisi geografis. Kita lihat Kalimantan Timur khususnya itu memang berada di tengah-tengah Indonesia, ya. Kemudian juga kita tahu Pulau Kalimantan itu adalah wilayah yang sangat aman dari bencana, terutama bencana gempa bumi, tsunami, dan lain-lain, saya kira, ya. Kemudian lahannya luas, ya, tersedia. Kemudian barangkali biaya pembebasannya juga tidak mahal jadinya. Jadi saya kira sangat tepat, ya, keputusan dari Bapak Presiden. Karena itu sebagai anggota Forum Dekan Fakultas Teknik seluruh Indonesia, saya sangat mendukung, saya mensupport keputusan ini, dan kita akan ikut serta untuk berpartisipasi di dalamnya. Saya kira demikian. Terima kasih. Terima kasih Bapak Dekan semuanya. Jadi tadi kami diskusi secara bersama, yang pada prinsipnya kami semua berbicara bahwa konsep yang sudah berkembang saat ini, misalnya smart city, green city, forest city, atau intelligent city, dan lain sebagainya, itu masih belum lengkap. Jadi kami kebetulan diskusi kecil yang kemudian akan dilanjutkan besok, itu akhirnya berbicara bahwa selain green, smart, forest, intelligent city, mesti juga satu di dalamnya adalah blue city. Dalam artian ikut memperhatikan masalah kemaritiman kepada ibu kota, karena konsep awal itu akan
mengarahkan pada pakar tata kota untuk mengarahkan kota kita ke depan. Satu. Terus yang kedua, kita juga berbicara bahwa seperti Singapura, dia tidak bicara bahwa bangun 10 tahun bongkar, tapi kita berpikir bahwa kota yang dibangun itu memang kota yang visioner, yang mungkin kita bicara industri 4.0 atau society 5.0 ala Jepang, yaitu itu kembali kepada pemerintah bahwa langkah keputusan yang strategis ini mesti kita sikapi dengan bahwa kota yang akan kita bangun aman hingga 200 tahun ke depan bahkan seterusnya. Bali, Papan University located in Kalimantan, the capital of Indonesia. I know that Denmark, Indonesia can make cooperations. So, if you don't mind, because besides I'm as the dean, I also as the chairman of East Kalimantan Engineering Forum. So, if there is a possibility to go to Copenhagen or Denmark to comparative study about the capital, could you guide me please how to go there? And I know that Copenhagen, as the capital of Denmark, maybe we can see how to manage the capital. Thank you very much. No problem. Actually, we were working on this concept of smart city. Okay, you can apply the similar concept of how can you make your capital as a smart capital. Now I make some writing and research with my friends, and I try to make the capital in East Kalimantan has long visions. We make building for 100 years ahead, like Singapore or etc. And I want to make that this Kalimantan capital safe. And if you don't mind, we can make operations. It's okay. Yeah, based on my university, Bali Papan University, or by East Kalimantan Engineering Forum. We can do that. Okay, thank you very much. Ya. Saya bersama Pak Dirjen, mohon tanggapan terkait Kaltim sebagai ibu kota. Merupakan anugerah yang sangat besar bagi masyarakat Kaltim karena akan menjadi ibu kota yang nanti bisa menjadi kemajuan yang cukup besar dalam rangka pembangunan Kaltim. Dan ibu kota baru. Bapak kita sebagai ibu kota kan? Makasih banyak. Saya dari ibu kota. Saya Ketua Persatuan Insinyur Indonesia Kalimantan Timur yang UNMUL ada di dalamnya. Sekjen Dekan Teknik Indonesia. Baru ini kemarin kami di Bali. Dekan Teknik seluruh Indonesia meyakini bahwa pemerintah melakukan langkah yang tepat dalam pembangunan ibu kota. Dekan Teknik. Yang kedua kami dari Persatuan Insinyur Indonesia. Persatuan Indonesia, Insinyur Indonesia ini Kalimantan, yang siang malam di Kalimantan, yang kemudian yang membaca semua referensi, Bapenas, TNI, kemudian sejarah. Jadi seharusnya kalau ada ditanya, bagaimana sih urgensi pindahnya ibu kota? Seharusnya pertanyaan ini tidak perlu lagi. Kenapa? Dulu Batavia itu di zaman Gubernur Jenderal itu sudah diupayakan pindah dari Jakarta Utara ke selatan. Kemudian pada tahun 1800-an dipindahkan ke Bandung, sudah ada 30 hektar. Jadi bukan hal yang baru, jadi saya koreksi lagi, bukan zaman Soekarno. Makanya pindah ke Bandung, pusat kereta di Bandung dan lain sebagainya. Di zaman Soekarno itu punya ada kesakralan sebenarnya. Bung Karno hanya meninjau dari segi bencana. Tapi maknanya sebenarnya setelah sekarang ditahu, oh, ternyata Kaltim juga memenuhi syarat apa yang diharapkan Soekarno. Jadi pemilihan Kaltim itu sama dengan harapan Soekarno. Ya. Kemudian yang ketiga, kan Pak Harto juga nyatakan ada Kepres nomor 1 tahun 1997 yang memindahkan menjadikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Menteri Pertanian, bagaimana konsep dan hubungan terkait Kaltim sebagai kami ingin mimpi besar adalah ibu kota baru mandiri pangan dipenuhi dari Kalimantan sendiri tanpa impor. tata kelolanya gimana itu? Kelolanya kita langsung membuat grand design, jadi kita membangun berdasarkan keunggulan komparatif atau comparative advantage.
untuk kita support dan dukung penuh. Oh gitu ya. Ya, mudah-mudahan lebih baik. Ya, yang penting tenaga kerja dan SDM-nya semakin baik Pak Menteri. Kita bersiap. Jadi hasil penelitiannya itu bahwa khusus macet saja di Jakarta itu menyumbang 57 triliun per tahun. Kerugian akibat. Nah, kalau misalnya tamu dari luar negeri itu kan kalau masuk Jakarta ngelihat suasana Jakarta yang padat macetnya begitu kan. Iya. Ya, wajar. Soalnya Pak Jokowi aja yang berani, saya lihat ini cepat. Luar biasa. Memang ada kebutuhan kita untuk itu. Kalau lihat Jakarta kan udah terlalu padat. Jadi kalau kayak di Amerika itu kan New York itu kota bisnis kan. Washington itu jadi kayak kota politik dan pemerintah. Oh iya, jadi nanti kita nanti di sini politik dan pemerintahan. Nah, Jakarta itu jadi numpuk semua kan. Jadi bisnis di situ, pabrik di situ, politik pemerintahan di situ, pendidikan di situ, ya semuanya di situ. Karena emang kalau ibu kota itu kan jadi punya daya tarik baru. Jadi semacam gula gitu. Ini pasti semut akan datang. Iya, dengan sendirinya otomatis ya. Menciptakan kawasan pertumbuhan baru. Mudah-mudahan kita bicara jangka 50 tahun, 100 tahun yang akan datang, Pak. Kaltim, Ibu Kota. Kaltim sebagai ibu kota baru tertantang mengembangkan dunia pendidikan melalui kegiatan Studium General dan Focus Group Discussion bertajuk Penguatan Inovasi dan Penataan Kaltim sebagai ibu kota yang aman dan nyaman. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Civitas Akademika Universitas Balikpapan Uniba bersama Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Kemristek, Dikti RI, Pemkab PPU, dan Forum Dekan Teknik Indonesia menggelar Rapat Kerja Nasional atau Rakernas. Kegiatan tersebut berlangsung di Hotel Jatra, Balikpapan. Rakernas tersebut membahas 3 agenda utama, diantaranya penyempurnaan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga menyusun program kerja pada pengurus yang baru terpilih. Rakernas tersebut juga menjadi ajang konsolidasi masukan dan pemikiran dari Dekan Fakultas Teknik untuk pengembangan IKN atau Ibu Kota Negara. Ketua Umum Forum Dekan Teknik Profesor Insinyur Nizam mengatakan, Rakernas tersebut membahas 3 agenda utama, diantaranya penyempurnaan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, menyusun program kerja pada pengurus yang baru terpilih. Dan yang ketiga adalah ajang konsolidasi masukan dan pemikiran dari Dekan Fakultas Teknik untuk pengembangan IKN atau Ibu Kota Negara, Bangunan Negara. Sementara itu, Sekretaris Jenderal Forum Dekan Teknik Indonesia Dr. Insinyur Isradi Zainal mengatakan, Forum Dekan Teknik Indonesia sangat peduli dengan isu kekinian dan bagaimana menyumbangkan keilmuannya terhadap isu yang baru, yakni terkait ibu kota negara yang baru. Lebih lanjut, dirinya mengatakan sudah menjadi kewajiban bagi Forum Dekan Teknik untuk memberi masukan terhadap IKN, dan yang di breakdown, yakni salah satunya Blue City, perhatian terhadap sektor kelautan. Dan untuk ibu kota baru, maka infrastruktur di bidang kepelabuhan dan teknik kepelabuhan harus bagus dan modern. Blue City, ya green, forest, smart sudah. Nah, kita kan ini breakdown kayak tadi misalnya. Secara global, oh ini kita untuk ibu kota baru kita pakai energi baru terbarukan, tapi kan tidak ada breakdown energi baru terbarukan yang mana, dalam artian apa yang kurang, yang belum dilengkapi, sampai kita merasa berkewajiban memberikan masukan. Kalimantan Timur, Ibu Kota. Tim Liputan TV Beruang melaporkan. Kaltim, Ibu Kota.